Selamat datang kembali dan jumpa lagi bersamaku. Di petualangan kali ini kita akan menelusuri aliran sungai hingga ke hulu, mendaki bukit mencari puncaknya, membuat jejak di jalan setapak, menembus medan terjal dan rimbunnya hutan lebat, hingga bertemu air terjun tersembunyi. Di sana kita bertemu dengan para pencari madu, merasakan manisnya pemberian dari alam. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat seru. Alam memberi kita segalanya, air sungai yang mengalir tak pernah henti, hutan rimbun yang meneduhkan, hingga manisnya madu sebagai anugerah tersembunyi. Semua keindahan ini bukan sekedar tontonan, tapi amanah yang harus kita jaga. Karena menjaga hutan berarti menjaga sumber kehidupan. Melestarikan sungai berarti melestarikan riwayat hidup. Mari kita rawat, lestarikan, dan mencukupkan diri mengambilnya saja, agar keajaiban ini tetap ada, dinikmati, dan diceritakan selamanya. Jangan kemana-mana karena kami akan suguhkan keindahan alam di sini. Matahari pagi mulai menyelinap malu-malu di sela-sela rimbunan daun hutan hijau yang lebat ini. Cahaya yang keemasan menyentuh permukaan bumi, perlahan membasahi segala penjuru dengan kehangatan yang lembut. Tungku yang selalu menyala menambah tidur kami semakin nyenyak. Membuka mata dari istirahat yang lelap, terasa masih tersisa sedikit rasa lelah di seluruh tubuhku. Tanpa berlama-lama, aku pun langsung bergegas bangun untuk menyambut keindahan alam ini. Ketika kami keluar, kami disuguhkan dengan udara sejuk, suara burung berkicau, dan suasana yang tenang. Terdengar suara gemericik air di bawah, di aliran sungai yang berada di sini. Suaranya memanggil-manggil seolah ingin kami hampiri. Aku pun langsung turun ke bawah, menghampiri aliran sungai tersebut, sambil aku membersihkan muka dan menyegarkannya, agar rasa kantuk ini hilang. Suara gemericik air di pagi hari membuat suasana hati ini tenang dan nyaman, seolah-olah kami sedang mendengar terapi alam yang alami dan juga gratis. Ini bagus untuk kesehatan mental dan jiwa. Setelah cuci muka, aku pun langsung memasak air. Secangkir kopi di pagi hari sangatlah cocok untuk menyemangati hari ini. Bicara tentang alam, alam bukan sekedar tempat kita berpijak, tapi sumber segala kehidupan. Hutan yang rimbun, sungai yang jernih, semuanya adalah anugerah yang harus dijaga, bukan dirusak. Melestarikan alam berarti menyelamatkan masa depan kita sendiri. Mari ambil secukupnya, jaga apa yang ada, dan biarkan keindahan ini tetap lestari, agar bisa dinikmati oleh kita dan anak cucu kita nanti. Ini lurus sungainya kemana, Man? Lurus sungai gitu kemana? Penasaran orang. Sambil menikmati kopi hangat itu, aku pun berbincang dengan temanku. Aku bertanya tentang asal-muasalnya air sungai ini, yang terus mengalir tanpa henti, dari mana ia datang, dan di mana sebenarnya tempat ia bermula. Semakin lama aku memperhatikan aliran air yang jernih dan deras ini, rasa penasaranku pun semakin menjadi-jadi. Di benakku muncul begitu banyak pertanyaan, seperti apa rupanya di sana, seperti apa sumber air yang mampu menciptakan aliran seindah ini. Rasa ingin tahu itu semakin kuat, semakin memuncak, hingga akhirnya tekad itu bulat di dalam hatiku. Aku harus tahu, aku harus melihat sendiri, tanpa menunda lagi. Aku pun mulai bersiap-siap menata perlengkapan seperlunya, mengencangkan ikat sepatu, dan memantapkan hati. Aku tahu perjalanan menuju ke sana tentu tidak akan mudah. Jalan yang akan kami lalui pasti terjal, penuh rintangan, dan masuk semakin jauh ke dalam belantara hutan yang rimbun dan lebat. Namun rasa ingin tahu dan semangat petualangan jauh lebih besar daripada rasa takut atau lelah. Langkah demi langkah aku bawa perlahan, menyusuri jalur tanah yang masih basah terkena embun pagi. Mataku tak henti-hentinya mengamati setiap sudut sekeliling, menyaksikan kebesaran ciptaannya yang terhampar luas di hadapan mata. Semakin lama aku melangkah, suasana di sekeliling pun perlahan berubah. Pepohonan semakin rapat berjejer, dahan dan ranting saling menyilang menutupi langit di atas kepala. Aku pun masuk semakin dalam, menembus belantara yang semakin lebat dan rimbun, tempat di mana alam masih menjaga keasliannya. Jauh dari sentuhan manusia, di sini udara terasa semakin sejuk.
Makin dingin dan penuh dengan aroma tanah basah serta wangi pepohonan yang khas, seolah-olah aku sedang masuk ke dalam dunia lain, sunyi dan penuh misteri. Semakin lama medan pun semakin terjal. Sedikit demi sedikit aku mulai naik ke atas. Di sini jejak jalan setapak pun sudah tidak ada. Terpaksa kami membuat jalur untuk jalan dengan memotong ranting-ranting yang menghalangi. Di sini kami menemukan air terjun tersembunyi. Sejenak aku melihat keindahan ini. Dengan candaan aku bertanya kepada temanku apakah di sini ada ikan, dan ternyata tidak ada. Dikarenakan air terjun ini sangatlah kecil, susah sekali untuk habitat ikan hidup di sini. Setelah aku melihat air terjun ini, dalam benakku pasti sumber air dan puncak gunung ini sudah dekat. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan dengan mendaki medan yang cukup terjal. Jujur, jalan ini sangatlah licin. Aku harus berhati-hati karena kalau salah atau terpeleset bisa-bisa aku jatuh ke bawah. Ketika kita sedang berada di hutan bersama teman, rasa egois dan perasaan ingin enak sendiri harus dihilangkan. Karena ketika kita di sini, hal yang paling utama adalah saling membantu dan kompak, serta saling menjaga keselamatan bersama. Semakin lama jalan semakin menanjak, tentu saja menguras energi kami. Suasana hening tanpa terdengarnya aktivitas orang menandakan bahwa kami semakin jauh ke dalam. Untuk mencapai tujuan kami tak semudah yang kami bayangkan. Medan yang licin dan terjal menjadi tantangan kami saat ini. Semakin jauh, semakin menanjak, tak ada tanda-tanda tempat yang kami tuju, yaitu hulu sungai dan puncak gunung. Di sini kami mulai sedikit agak ragu, apakah kita harus terus berjalan atau pulang dengan harapan kosong. Di sini aliran sungai semakin lama semakin mengecil. Terkadang kami kehilangan jejak sungai tersebut karena medan yang terjal dan tidak mungkin untuk kita lewati. Ternyata alam terlalu kuat dibanding rasa penasaranku ini. Rasanya kami sudah tak sanggup untuk melanjutkan perjalanan karena persiapan kami tidak lengkap. Kami terlalu ceroboh menganggap remeh perjalanan ini. Ini menjadi pelajaran penting bagiku bahwa persiapan yang matang adalah kuncinya. Kami memutuskan untuk istirahat sebentar untuk mengisi energi kami. Oke teman-teman, kayaknya kita gak bakalan nyampe ke puncaknya, dan juga kita udah mencari mata airnya ya, sumber mata airnya di mana, tapi nggak ketemu. Banyak adegan yang nggak kami rekam dikarenakan nggak memungkinkan. Ditambah lagi medan di sini sangat curam ya, dan juga kita seolah-olah membuka jalan sendiri, membuka jalur sendiri dikarenakan di sini jarang terjamah manusia. Betul nggak Mang Diman? Betul. Di next selanjutnya kita akan masuk ke sana, tapi sekarang aja kita dulu. Di sini kami mulai turun, menyusuri pohon bambu dan jalan yang licin. Kami harus hati-hati agar tidak jatuh atau terpeleset.
bahayanya. Karena jalannya terlalu licin, kami buat tongkat penyangga dari bambu agar kami tidak terjatuh. Oke teman-teman, kita sudah mulai turun ya. Nah, jadi sumber mata air ini semakin ke atas kayaknya semakin mengecil. Bisa lihat tuh. Jadi kita memutuskan untuk turun aja. Ini terlihat seperti landai ya, padahal ini curam banget guys. Tuh lihat. Setelah kami amati, ternyata aliran sungai ini hanyalah resapan dari dua bukit. Terlihat karena semakin kita ke atas, semakin kecil pula aliran airnya. Karena kalau di atas ada danau atau mata air besar, aliran sungai tersebut akan tetap sama ukurannya, tidak akan mengecil. Ketika sedang melewati medan terjal seperti ini, kita harus teliti dan jangan ceroboh. Periksa apakah bisa dilalui dan periksa juga apakah ada binatang buas seperti ular hijau atau ular kobra. Apakah di sana medannya penuh batu atau licin? Karena ketika kita sedang berada di tempat seperti ini, ketelitian dan kehati-hatian sangatlah penting. Kami agak sedikit kaget karena di hutan yang sepi ini terdengar seperti suara melangkah kaki yang melewati semak-semak. Aku kira hewan buas, ternyata itu adalah pencari madu. Yang temanku duluan bertemu dengannya karena temanku berada di depan pada saat itu. Bisa kita lihat, terlihat warga lokal sedang mencari madu. Aku dan temanku melihatnya dari kejauhan karena mengambil madu harus dilakukan dengan orang profesional dan bukan sembarang orang. Atau bisa disebut dengan ahlinya, karena salah sedikit bisa-bisa nyawa taruhannya. Dan ternyata madunya belum panen dengan maksimal. Awalnya paman pencari madu ini hanya sekedar memeriksanya, tapi karena ada kami, jadi dia mengambil secukupnya saja sengaja untuk kami cicipi madu ini. Sedikit guys. Ini man. Marah sana ya. Amis. Gayam betul ini. Ya. Gayam ya. Gayam apa? Saya maduan temennya. Ini sangat luar biasa. Di saat kami kelelahan memakan madu segar yang langsung dari sarangnya, energiku kembali pulih. Aku sangat berterima kasih kepada paman pencari madu ini. Sambil kami istirahat, temanku sedikit berbicara dengan paman tersebut. Temanku menanyakan di mana hulu sungai dan di mana puncak gunung ini. Dan ternyata kami salah jalur. Ternyata harusnya yang ke arah selatan bukan ke utara. Pantasan di sana tidak ada jejak jalan kaki manusia. Nah, mungkin sekarang saya pulang ke gubuk sendirian dikarenakan teman saya udah pulang ke sana ya. Dikarenakan ada keperluan katanya. Sekarang saya lanjut sendirian di sini.
Jadi dikarenakan tadi kita belum sarapan, jadi sekarang mungkin saya akan mulai mencari dulu makanan. Apakah di gubuk ada? Perasaan saya waktu kemarin-kemarin di gubuk itu menyimpan makanan seperti umbi-umbian. Semoga aja masih ada. Di sini aku berpisah dengan temanku. Aku pulang ke rumah bambu dan temanku turun ke pemukiman bersama paman pencari madu yang tadi. Hujan pun mulai turun. Untungnya tadi aku tidak memaksakan ke puncak. Kalau tadi kami memaksakan ke puncak dan mencari hulu sungai, mungkin aku akan kemalaman di sana. Hujan yang lebat di hutan suasananya sangatlah berbeda. Bagi sebagian orang mungkin ini terlihat menakutkan kalau posisinya sendirian. Tapi bagiku yang sudah terbiasa, suasana seperti ini yang aku nanti-nanti. Karena membuat tenang dan damai. Karena udara dingin mulai menyelimuti, aku pun langsung menyalakan tungku. Kebetulan persediaan umbi-umbian masih ada, jadi aku tidak perlu repot-repot mencarinya lagi. Sambil menunggu bara api, segelas kopi sangatlah cocok untuk menghangatkan badan yang kedinginan ini. Bara api pun sudah siap. Di sini aku akan membakar singkong saja, dikarenakan hanya singkong yang tersisa di sini. Lumayan untuk mengganjal perut yang sedang keroncongan ini. Di luar hujan semakin deras. Sambil aku menunggu singkong bakarnya matang, aku pun malah ketiduran karena aktivitas yang melelahkan tadi. Dan akhirnya hujan pun reda. Ketika hujan reda, singkong bakar pun matang. Aku sudah tak sabar untuk menikmatinya. Cuaca dingin dan kabut pun mulai datang. Ini sangat cocok untuk menikmati singkong bakar yang masih hangat. Sedikit sentuhan gula merah yang akan dipadukan dengan singkong sangatlah cocok. Ini akan menjadi makanan yang enak dan lezat, tentunya juga bergizi. Tak berlama-lama lagi, aku pun langsung melahapnya. Dan ternyata benar, suasana dingin dan kabut ditemani singkong bakar yang dipadukan dengan gula merah rasanya sungguh luar biasa. Sangat nikmat dan lezat, meskipun ini hanya sederhana. Setelah dirasa cukup kenyang, aku pun masuk ke dalam, siap-siap untuk istirahat dikarenakan aktivitas tadi yang melelahkan. Aku pun langsung beres-beres, siap-siap untuk memanjakan badan yang lelah ini. Sepertinya aku akan tidur lebih awal. Dengan beralaskan tempat tidur seadanya, aku akan tidur di sini untuk menyambut hari esok yang penuh dengan kejutan. Selamat tidur tubuhku dan selamat beristirahat. Terima kasih telah menemaniku berpetualang. Dan juga terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Kau ciptakan. Terima kasih alam karena Kau sangat dermawan. Semua kebutuhan manusia telah Kau sediakan. Kita sebagai manusia harus tetap melestarikan dan menjaganya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan terima kasih juga telah menonton. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Lestarikan dan jaga alam, maka alam akan jaga kita.